Bus penuh penumpang terguling di Madiun, Jawa Timur, 6 orang tewas. Arus balik kendaraan dari Puncak, Jawa Barat menuju Jakarta mulai lancar. Perayaan pergantian tahun masih dirayakan di berbagai belahan bumi. Selamat siang saudara, dalam suasana guyuran hujan ringan di Jakarta dan juga di Senayan City. Inilah liputan 6 siang perdana di tahun 2012 menemani siang hari Anda, masih dengan potret kemeriahan pergantian tahun, termasuk juga akan ada laporan langsung dari Denpasar, Bali bersama dengan Anastasia Putri. Dan tentunya hari Minggu saatnya sosok inspiratif minggu ini, Angki Yudhistia, penyandang tunarungu yang bergelar Master Komunikasi dan juga pencetus gerakan Pita Biru bagi kaum difabel. Apa yang ia perjuangkan dan ia tidak menyerah pada keterbatasan. Inilah liputan 6 siang 1 Januari 2012 selengkapnya. Kita buka jumpa siang hari ini dengan laporan dari Madiun. Saudara, sebuah bus yang syarat dengan penumpang terguling dan peristiwa ini terjadi setelah bus menabrak mobil, motor dan juga sebuah warung di Madiun, Jawa Timur. Akibat peristiwa ini, kecelakaan ini mengakibatkan 6 orang penumpang bis tewas, sementara belasan lainnya terluka. Dibantu warga dan tentara, polisi bergegas mengevakuasi sejumlah penumpang yang terjepit di dalam bus Sumber Kencono. Satu persatu penumpang dikeluarkan dan langsung dilarikan ke 2 rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Dr. Sudono dan Rumah Sakit Umum Daerah Caruban, Madiun. Penyelamatan dilakukan secepatnya, bagai berpacu dengan waktu. Namun itu tak mampu menghentikan maut. 6 penumpang tewas, kebanyakan akibat luka parah di bagian kepala. Kecelakaan maut ini terjadi tengah malam tadi, sekitar pukul 00:15 di Jalan Raya Madiun menuju Surabaya, tepatnya di Desa Jeruk Gulung, Kecamatan Balirejo, Kabupaten Madiun. Kecelakaan bermula ketika bus Sumber Kencono melaju dari arah Surabaya menuju Madiun. Di lokasi kejadian, bus berusaha mendahului kendaraan lain. Pada saat bersamaan, dari arah berlawanan muncul sebuah sepeda motor. Tak sempat menghindar, bus pun menabrak motor itu dan sebuah warung nasi goreng di pinggir jalan. Takutnya udah brek, saya kaget. Bangun, saya merobot dari jendela. Mungkin kronologisnya menyenggol mobil dari arah berlawanan. Jadi mobil dari arah timur menuju ke barat, sementara sepeda motor dari arah barat ke arah timur. Di situ kalau kita lihat dari persneling terakhir, ini persneling atau gigi ke-6. Jadi kemungkinan bus Sumber Kencono ini kencang sekali. Selain menewaskan 6 orang, kecelakaan ini menyebabkan 5 orang terluka parah dan 18 orang lainnya luka ringan. Sementara itu, untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, pengemudi bus langsung diamankan di sebuah pos polisi. Sementara bangkai bus dievakuasi ke Mapolres Madiun. Arus lalu lintas di Jalan Madiun menuju Surabaya sempat macet hingga 2 jam lebih akibat kecelakaan ini. Dirgo Suyono melaporkan dari Madiun, Jawa Timur. Ya, itu tadi laporan kecelakaan dari Madiun, Jawa Timur, dan kami mohon maaf jika ada beberapa bagian gambar yang tidak dalam keadaan di-blur dan mengurangi kenyamanan Anda. Kita beralih ke soal laporan pasca malam pergantian tahun baru. Saudara, suasana arus balik kendaraan dari kawasan Puncak, Jawa Barat mulai terlihat ramai. Sementara untuk arus sebaliknya menuju Puncak terlihat relatif lancar. Saudara, sejak pukul 9 pagi, arus balik yang datang dari kawasan Puncak mulai terlihat ramai. Para pengguna kendaraan mulai meninggalkan kawasan Puncak Bogor. Ini dilakukan setelah mereka merayakan malam pergantian tahun baru di kawasan Puncak. Dan keramaian antara lain ini terlihat di beberapa titik, mulai dari jalur Cisarua, Megamendung, jalur Selarong hingga arah Gadok. Sedangkan arus sebaliknya, yakni dari kawasan Bogor menuju Puncak, relatif lancar dan hingga siang hari ini pihak kepolisian Resor Bogor belum memberlakukan sistem buka tutup arus kendaraan. Kepadatan arus balik dari Puncak diprediksi akan terjadi pada sore hari nanti karena liburan tahun baru ini sudah berakhir dan aktivitas perkantoran diprediksi akan normal kembali pada esok hari. Namun jika Anda hendak kembali ke Jakarta, diimbau untuk waspada dan tetap berhati-hati, terutama pada titik-titik rawan kecelakaan. Apalagi sejak siang kawasan Puncak sudah juga diguyur hujan.
Saudara, detik-detik pergantian tahun disambut oleh warga dimanapun, termasuk di Jakarta dan Manado, Sulawesi Utara, dan ini berlangsung secara meriah. Selain dengan ritual meniup trompet bersama-sama, suasana pergantian tahun ini kian meriah dengan digelarnya tentu saja pesta kembang api. Sementara itu di sejumlah tempat, warga justru terpaksa menyambut tahun baru dalam keadaan keprihatinan lantaran dilanda bencana. Gemerlap kembang api aneka warna ditingkah bunyi trompet yang saling saut menandai datangnya tahun baru di kawasan Tugu Monumen Nasional Jakarta. Kawasan Monas masih menjadi salah satu tempat favorit warga ibu kota untuk melewatkan malam pergantian tahun. Pesta kembang api menyambut detik-detik pergantian tahun juga dilakukan di Manado, Sulawesi Utara. Hujan yang membasahi kota tidak menyurutkan antusiasme warga yang sudah memadati Boulevard Pierre Tendean. Acara tutup tahun dan pesta kembang api ini pun dicanangkan sebagai agenda wisata tahunan Manado. Datangnya tahun baru 2012 di Losari, Brebes, Jawa Tengah diperingati warga dengan penuh keprihatinan. Para korban banjir ini melewatkan malam pergantian tahun di tempat pengungsian dengan memanjatkan doa agar diberi kekuatan menghadapi banjir yang merendam desa mereka. Warga Pantai Glagah, Kulon Progo, Yogyakarta terpaksa melupakan pesta tahun baru. Angin puting beliung memporak-porandakan rumah warga dan penginapan di kawasan wisata tersebut. Para wisatawan yang sedianya akan menyambut tahun baru di tempat itu akhirnya mengurungkan niatnya. Di Medan, Sumatera Utara, niat warga untuk menggelar pesta tahun baru urung terlaksana. Kebakaran memaksa mereka melupakan rencana yang sudah disusun. Selain memadamkan api, mereka juga sibuk menyelamatkan harta benda mereka. Kebakaran di Medan semalam terjadi di 4 lokasi, yaitu di Jalan Sutrisno, Jalan Sentosa, Jalan Turi, dan Jalan Kaperta Ujung. Salah satu di antaranya akibat sambaran kembang api. Tim koresponden SCTV melaporkan.